buatan studio ngaji masalahnya. Jadi hanya dikasih 50.000 kon milih, akhirnya milih bahwa ibu ini namanya adalah riswah, suap. Nih, nek hadis buatan enten apa? Suap itu dosa buatan enten, riswah itu dosa buatan enten. Yang ada adalah ar-rashi wal murtasi finnar. Yang nyuap dan yang disuap tempatnya di neraka. Itu terus ngatas berkorban 50.000 ke ojo-ojo. Nah, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi salah satu hikmah ketika kita menghadirkan kematian dalam bekerja adalah kita akan berhati-hati dalam bermuamalah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setiap kematian itu pasti akan mengalami namanya sakarat. Ya, ada sakaratnya. Sakarat itu dari kata sakarat, sukar. Artinya apa sukar? Ayat, sulit. Orang yang sakaratul maut itu menghadapi situasi yang sangat-sangat luar biasa. Nanti insya Allah dalam kesempatan kita akan cerita bagaimana proses keluarnya ruh sampai kemudian apa yang dialami dikubur di hari pertama. Insya Allah nanti sudah selesai. Orang yang sedang sakaratul maut itu, Bapak Ibu sekalian, menghadapi 3 persoalan besar. Makanya ini harus kita menangkan. Kita semua suka tidak suka, mau tidak mau akan melewati masa itu. Dan itu ditentukan oleh kita sekarang, Bapak Ibu sekalian. Kalau hidup kita itu dituntun oleh iman, maka nanti ketika sakaratul maut itu yang akan menuntun adalah iman kita. Tetapi kalau selama hidup di dunia yang hanya 1,5 jam itu kita lebih banyak memperturutkan hawa nafsu, maka yang akan menuntun kita nanti di sakaratul maut itu ya nafsu kita itu diboncengi oleh iblis. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang dialami oleh orang sakaratul maut itu, orang sakaratul maut itu akan mengalami sakit yang luar biasa. Gak ada bandingannya sakit yang sekarang di dunia ini dengan sakaratul maut. Nabi ngendiko paling ringan itu seperti 300 kali sayatan pedang. Ya, di hadis yang lain dikatakan seperti domba hidup dikuliti hidup-hidup. Ya, di hadis yang lain dikatakan seperti duri, kawat duri masuk ke dalam perut kemudian ditarik. Banyak. Itu yang pertama dihadapi oleh orang sakaratul maut. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sel-sel kita itu mati pelan-pelan dari ujung kaki, merambat naik terus begitu. Di saat yang sama kadar oksigen dalam tubuh kita itu menipis, makin menipis. Kita itu kena duri di jempol, sakitnya bisa sampai di ubun-ubun. Nah ini mati pelan-pelan, sel-sel tubuh kita itu mati pelan-pelan merambat naik terus. Semakin ke atas, di sebuah riwayat itu dikatakan ketika melewati persendian itu seperti 1000 kali tebasan pedang. Ketika melewati pusat begini, pinggang, Bapak Ibu sekalian, itu di Quran dikatakan di surat Al-Qiyamah ayat 29 kalau tidak salah, nanti mau dicek. Ketika 2 betis ketarik ketemu, kan ada orang meninggal Bapak Ibu sakaratul maut itu yang tiba-tiba kakinya itu ketarik dan bertemu itu dua betis itu ketemu, ternyata itu Quran. Maka itu adalah saat kematiannya sudah datang. Jadi, tapi hati-hati tidak semuanya seperti itu semua gitu. Ada yang seperti itu, ada tanda-tanda itu tidak semua dinampakkan. Semakin ke atas semakin sesak, nafas semakin berat. Nah dalam kondisi seperti itu, ngadepi seperti itu, kemudian ada yang bisikin la ilaha illallah. Kira-kira gampang apa betul? Susah. Itu baru ngadepi satu. Apa yang dihadapi yang kedua Bapak Ibu sekalian? Yang dihadapi oleh orang yang sakaratul maut adalah
Saat itu sudah mulai dibuka tabir ini. Sudah mulai dibuka. Jadi dominan mana kita? Kalau kita dominan kebaikan akan dinampakkan kenikmatan. Tempatnya akan ditempati. Sebenarnya sudah mulai dinampakkan sehingga ada orang yang meninggal tersenyum. Tenang ya orang meninggal tersenyum. Bisa jadi dia sedang melihat itu kebaikan yang akan dia peroleh. Ada banyak cerita, tapi waktunya nggak cukup. Cerita sorry. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dihadapi oleh orang sakaratul maut adalah godaan iblis. Setan sudah berjanji, iblis sudah berjanji akan menyesatkan anak Adam mulai dari lahir sampai sakaratul mautnya, dan ini adalah perjuangan terakhir iblis untuk menyesatkan manusia. Dan bagi orang-orang ahli maksiat akan sangat mudah disesatkan oleh iblis ini. Caranya bagaimana? Caranya iblis menyamar kepada sesuatu yang sangat dia cintai. Sangat dia cintai. Apa yang paling dia cintai? Dulu Bapak Ibu, saya di rumah sakit sering nalkinin orang itu ketika di ayo la ilaha illallah, bukan keluar itu Bu, Pak. Minta botol minuman, minta perempuan, ya kan yang dominan itu. Minta duit yang banyak, tanda tangan, ada macam-macam. Mau tanda tangan cek, banyak sekali. Alhamdulillah ini dari Bapak Ibu sekalian, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari kematian su'ul khotimah, dan juga kemudian diberi karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saatnya nanti kita semuanya dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian, mari terus kita berikhtiar. Surga itu perlu diperjuangkan. Kebahagiaan akhirat itu harus kita perjuangkan. Kita lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk